dari jadi kalau di industri itu kalau target udah nggak mencapai itu Pak, ketar-ketir kita Pak. Baik, baik. Sama Pak, kalau di Bapak juga ya di travel Pak ya? Iya. Iya Pak, ya Pak, sebenarnya kita baru belajar, begitu belajar malah didatengin rekan sahabat kita corona nih, jadi harus tidur panjang dulu nih. Tantangannya Pak di industri juga begitu Pak, begitu corona datang semua tiara Pak. Iya betul. Saya ingat betul pertama ada pengumuman dari Raja Arab Saudi itu tentang lockdown ya di sana. Jadi yang sudah sampai Jeddah, ada yang baru sampai Sri Lanka, ada yang baru sampai, bahkan sudah ada yang mau masuk ke Mekah itu harus kembali lagi. Oh iya ya. Waduh, di bandara itu kerugiannya banyak. Gimana Pak ya kalau kayak gitu ya? Yang nanganin di travelnya jadi gimana tuh Pak tanggung jawab ininya? Itu kepada... menurut saya sih masih jadi bom waktu Pak, masih jadi bom waktu ini. Oh iya ya. Karena kemarin juga belum bisa tuntas karena terlalu banyak orang yang berkepentingan dalam hal itu ya. Karena kalau dilihat dari sisi travelnya juga tidak bisa 100% disalahkan. Dia sudah melaksanakan sebagian dari pekerjaannya. Terus dia pun tidak bisa juga klaim ke penerbangan karena dia sudah laksanakan apa yang menjadi pesanannya. Tetapi bahwa tidak sampai ke tempat tujuan, nah itu kan banyak. Betul, itu kan kekuatan yang karena itu udah terlaksana sih Pak ya, begitu udah sampai di sana terus pulang Pak ya. Betul. Sementara memang transaksi awalnya kan memang untuk umroh gitu. Ya. Sampai umrohnya. Nah ini jadi bom waktu sebetulnya Pak. Nanti saya pikir kalau sudah waktunya ini akan menjadi dispute yang sangat besar itu. Iya. Sementara yang tidak punya kekuatan secara solid ya di pihak jamaah. Sepertinya nanti jamaah yang akan jadi bukan korban lah, yang menanggung musibah kira-kira begitu, yang menanggung musibah. Memang itu Pak, dalam kondisi normal aja kita nanganin umroh sama haji itu kan juga udah udah repot gitu Pak ya. Kebetulan saya juga pernah nanganin umroh Pak, itu sekitar 1 tahunan waktu itu kita yang menyewakan pesawatnya Pak. Nah itu gitu. juga ya itu ada beberapa kendala-kendala yang ketika terjadi dispute di antara penumpang calon jamaah dengan travelnya, kemudian travel dengan airline-nya gitu kan. Ya kembali ke masalah itu Pak, biasanya pembayaran Pak. Jadi banyak kejadian-kejadian, belum lagi kalau visa umrohnya terlambat gitu, mepet Pak datangnya disetujuinya. Itu sampai kita nyewa forrider Pak untuk ngejar waktu ke Cengkareng itu kan. Jadi mereka polisi yang bawain pasportnya Pak. Iya, pasportnya seperti itu Pak, polisi yang bawain Pak. Kalau nggak bisa, jadi kita bayar forrider untuk ngasihin itu aja Pak, paspor gitu kan, yang baru turun dari kedubes Arab. Betul Pak, itu memang sering sekali terjadi seperti itu di lapangan ya. Memang jadi agak kurang cocok memang buat saya yang sudah ubannya banyak ini. Tekanannya Pak, tekanan itu stres. Jantungnya agak kurang bisa support Pak. Iya betul. Terima kasih Mbak Anita dan Mas Ilyas Nur Haris. Mas Dani Hilmi juga sudah bergabung. Bagaimana Bu Tri, mau kita mulai atau menunggu sebentar? Boleh, nanti menyusul kali yang lainnya ya. Baik. Ya, mangga silakan kalau mau dimulai, nggak apa-apa. Sudah lewat berapa? 10 menit ya? Iya. Nggak apa-apa, mungkin yang lain bisa ikut menyusul. Gitu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang lain belum belum join, mungkin nanti akan menyusul.
Saya share dulu. Ini adalah acara pengabdian kepada masyarakat dosen ITL Trisakti, ya, bekerja sama dengan PT Safari Jiyadul Haramain, membuat satu sosialisasi tentang akuntabilitas, laporan keuangan, dan ekualisasi dalam mengantisipasi tax dispute di perusahaan travel dan biro jasa tahun 2022. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Direksi PT Safari Jiyadul Haramain atas kesediaannya melakukan kerjasama dengan kami. PKM ini merupakan salah satu dari bentuk Tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen itu selain mengajar juga harus melakukan penelitian dan ilmunya juga harus bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Salah satunya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian kelompok PKM kami, ketuanya Ibu Tri Mulyani, anggota satunya saya, dan anggota duanya Bapak Aditya Wardana, yang kebetulan juga beliau adalah Wakil Rektor 2 di kampus kami, ITL Trisakti. Kemudian ini profil perusahaan mitra PT Safari Jiyadul Haramain, perusahaan yang bergerak dalam bidang travel dan biro perjalanan, khususnya untuk umroh, ya, bagi jemaah muslim yang ingin menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. PT Safari Jiyadul Haramain, sebuah perusahaan PKP, berdiri tanggal 22 April 2019, dengan nomor akta pendirian 457, dengan merek usaha pariwisata Lentera Kabah. Dan ini peta lokasinya kurang lebih, dari kampus kami kurang lebih 13 kiloan lah dari kampus kami. Demikian untuk profil mitra kegiatan hari ini. Untuk yang pertama, kami memohon kesediaan dari Bapak Joko Mulyono, SHMH, selaku direksi dari PT Safari Jiyadul Haramain untuk memberikan sambutan. Pada Bapak Joko kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita bisa melaksanakan meskipun lewat Zoom meeting, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi khidmat kita dalam rangka bersilaturahmi dan juga tidak juga mengurangi manfaat dari pengabdian masyarakat dari yang Ibu Lis, Ibu Tri, sama Pak Adit sudah gagas dan sudah sampaikan. Kami atas nama PT Safari Jiyadul Haramain yang mengusung nama Lentera Ka'bah sangat merasa tersanjung, berkehormatan untuk dapat dijadikan mitra oleh Trisakti dalam hal ini Fakultas Manajemen dan Bisnis, ya. Kami berharap tentunya acara ini akan mendatangkan manfaat kepada dunia usaha, terutama yang berhubungan dengan travel biro jasa umroh. Juga secara umum adalah bagi kami selaku wajib pajak. Mudah-mudahan ini akan menjadikan pembelajaran, akan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kami semua. Oleh karena itu mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik, dan tentu saya ucapkan selamat bertugas kepada Pak Adit, Ibu Tri, dan Ibu Lis. Mudah-mudahan sampai selesainya acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi langkah, dan apa yang menjadi upaya yang Bapak dan Ibu lakukan ini menjadi amalan baik yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia selaku wajib pajak. Itu bisa sangat membantu
dalam mencerahkan masalah laporan keuangan dan pelaporan pajak. Saya pikir itu saja. Saya menyerahkan sepenuhnya acara ini kepada Ibu Lis dan kami sangat mendukung. Dan mudah-mudahan di lain waktu barangkali memang masih ada yang perlu didalami lagi atau perlu disampaikan lagi. Kami sangat dengan tangan terbuka, kami menerima tawaran atau ajakan karena ini buat kami sangat bermanfaat. Mudah-mudahan itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, terima kasih Bapak Joko atas sambutannya Pak, serta kerjasamanya yang memungkinkan acara ini terlaksana. Acara berikutnya kami mohon sambutan dari Pak Aditya selaku Warek 2 dan kemudian juga selaku senior kami terhadap acara ini Pak. Monggo Pak, silakan. Singkat Pak, nggak apa-apa. Terlalu ini Bu. Iya Pak, saya silakan. sama aja sama Bu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko yang saya hormati, kemudian peserta dalam webinar kali ini yang saya hormati semua, dan Bu Lis serta Bu Tri, partner kita dalam acara pagi hari ini. Kami dari ITL Trisakti mengucapkan terima kasih atas segala apa yang sudah diberikan kepada kami dari perusahaan yang Pak Joko, kemudian dan lain-lainnya, karena ini adalah bagian daripada pengabdian kepada masyarakat dari ITL Trisakti untuk stakeholder lainnya lah. Jadi kita berbagi wawasan, mungkin juga kami juga suatu ketika memerlukan pandangan-pandangan, wawasan-wawasan dari Pak Joko dan kawan-kawan, terutama apa yang berkaitan dengan perjalanan umroh dan haji yang memang menjadi spesialisasi dari Pak Joko dan rekan-rekan. Tentunya travel agent yang ada saat ini memang sama dengan di industri Pak. Semua sedang terpukul oleh adanya COVID-19 ini, dan insya Allah lah kita doa bersama agar semua bisa COVID ini bisa segera meninggalkan dunia ini sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas berikutnya, terutama tugas-tugas mulia kita untuk mengirim calon-calon umroh dan calon jamaah umroh maupun haji dengan sebaik-baiknya, dan kita semua mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, mungkin kami dari tim kami, Bu Lis, Putri, dan saya sendiri Pak Joko dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga silaturahmi kita terus berlanjut Pak untuk yang waktu-waktu yang akan datang. Demikian, dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aditya atas sambutannya. Saya mau menyapa dulu nih, ada Ibu Siti Nurhayati, rekan kami di ITL Trisakti. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, salam sehat Ibu. Sehat Bu Lis. Alhamdulillah. Senang Ibu bisa bertemu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi. Seperti kita tahu bahwa istilah laporan keuangan dan perpajakan itu ya, kalau terbesit dalam pikiran kita, yaitu terkait dengan pencatatan yang rumit, prosedural, dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak baik internal maupun eksternal. Dari sudut pandang internal dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan manajemen, kemudian berdasarkan dari data yang terdapat dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu, istilah accounting sering disebut dengan nadi perusahaan, karena berperan sebagai penentu langkah dan kebijakan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan roda perusahaan.
Sedangkan dari sudut pandang eksternal dapat dijadikan sumber referensi dan dasar pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan perusahaan dengan pihak eksternal, misalnya untuk pengajuan pinjaman modal di bank dan lain sebagainya, dengan melihat performance, elemen rugi laba, neraca, dan perubahan modal. Begitu pula bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai penetapan kewajiban pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan, dan dapat pula menjadi sumber potensi untuk kepentingan audit pihak DJP terkait dengan himbauan maupun pemeriksaan dan ekualisasi laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, pembuatan dan penyajian laporan keuangan harus memenuhi standar yang berpedoman pada standar akuntansi Indonesia agar dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada semua pihak. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan mendengarkan sosialisasi dari rekan kami Ibu Tri Mulyani Setiawati. Untuk itu akan kami bacakan dulu CV-nya. Ibu Tri Mulyani Setiawati adalah dosen dan juga accounting dan tax profesional. Lahir tahun 1974 di Cilacap. Kemudian S1 di STI Kerjasama Yogyakarta, S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pengalaman kerja praktisi banyak ya, dari mulai tahun 2006 sebagai Project Finance, kemudian Accounting dan Tax Manager pada 2007, Finance dan Accounting Tax Manager 2017, Accounting dan Tax Manager 2019, dan tahun 2021 sampai dengan sekarang, Senior Accounting dan Tax Manager pada Tele Smart Media. Pengalaman akademisi juga beliau selain di ITL Trisakti juga pernah mengajar di STI Kerjasama dan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dhamma Jakarta. Baiklah, kepada Ibu Tri kami persilakan untuk memulai sosialisasi. Oke, terima kasih waktunya Bu Lis atas waktu untuk saya, terutama dari tim kami ya, untuk paparan materi tentang akuntabilitas laporan keuangan dalam aktualisasinya, dalam antisipasi adanya tax dispute. Ini minta maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terutama Bu Siti Nurhayati ya, karena kita sama-sama di bidang accounting kali ya. Mungkin saya hanya di sini sebatas berbagi pengalaman aja ya, sepanjang yang karena saya praktisi di perusahaan yang pengalamannya memang dari 2007 itu di bidang accounting dan tax. Jadi mungkin saya di sini berbagi pengalaman aja karena sering pemeriksaan pajak, sering terjadi beberapa pembaharuan dari regulasi perpajakan. Jadi saya akan berbagi aja, dan mudah-mudahan yang lebih yang lebih memahami, yang lebih expert, yang lebih yang lebih berpengalaman dari saya juga mohon untuk input atau masukannya kepada saya terutama ya. Oke, saya mulai. Saya ucapkan terima kasih semuanya untuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Saya nggak bisa share, Bu Lis. Bisa share screen. Ya, coba Bu, silakan Bu. Udah. Baiklah, saya mulai ya. Ini adalah bentuk pengabdian masyarakat dari institusi kami, yaitu Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, untuk memberikan pengalaman ya, atau ya sedikit ilmu lah, berbagi pengalaman. Mungkin saya lebih Bapak dan Ibu kalian, terutama yang mungkin dari DJP itu lebih memahami ya. Saya mohon maaf kalau saya ada salah menyampaikan atau memang kurang update untuk peraturan-peraturan dari perpajakan. Ini adalah judul dari PKM kami, yaitu sosialisasi akuntabilitas laporan keuangan dan ekualisasinya untuk mengantisipasi adanya tax dispute ya. Untuk objek dari penelitian itu di perusahaan travel dan berperjalanan
wisata, yaitu PT Jadul Safari Jadul Haramain. Untuk kita runut paparan ini, berarti ada dari judul yang kita petik, berarti ada 3 feature ya, ada 3 yang harus kita bawahi, yaitu laporan keuangan dan ektualisasinya, dan dengan adanya pelaporan pajak. Kadang memang pelaporan pajak itu kalau kita memang memahami peraturan perundang-undangannya, kita memahami pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia, kemungkinan akan sedikit ya minimalisir untuk terjadinya tax dispute atau perselisihan dengan pajak. Itu pertamanya adalah akuntabilitas laporan keuangan. Itu merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya akuntabilitas berarti di sini ada pertanggungjawaban yang kita garis bawahi di sini atas laporan keuangan kita, atas laporan kita catat, kita sajikan, sehingga bisa bertanggung jawab di pihak internal maupun eksternal. Tadi sudah katakan Bulis bahwa dengan laporan keuangan yang kita buat, kita sajikan, itu bisa sebagai sebagai dasar pemutusan kebijakan dalam manajemen ya, dalam internal gitu kan, untuk mengetahui posisi bagaimana aktiva kita, bagaimana pasifa kita, ya, bagaimana arus cash flow kita gitu kan. Untuk eksternal pun itu sebagai sumber referensi terutama untuk pajak ya, karena dari pajak tersebut akan dilihat akun-akun yang ada dalam laporan keuangan kita. Dan bagi perbankan juga biasanya kalau kita akan ada pengajuan modal kerja dan sebagainya atau kerjasama, biasanya dilihat dari akun-akun atau performanya dari laporan keuangan seperti itu. Jadi begitu pentingnya menurut kami ya, akan mensosialisikan, saya harapkan bukan dari PT Safari Jadul Haramain aja, tapi bagi praktisi-praktisi dalam bidang accounting dan pajak, supaya lebih mengetahui lagi bagaimana proses pencatatan yang sesuai dengan standar atau PSAK ya. Laporan keuangan adalah catatan sistematis mengenai informasi keuangan dari perusahaan atau suatu entitas pada suatu waktu akuntansi, pada periode waktu akuntansi, yang digunakan untuk menyatakan kondisi maupun kinerja dari suatu perusahaan. Jadi kalau dibilang itu cerminan wajah kita, wajah perusahaan itu adalah di laporan keuangan ini. Tujuannya bagaimana kenapa kita harus mencatat laporan keuangan secara akuntabel? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi ya mengenai posisi keuangan, bagaimana likuiditasnya, bagaimana solvabilitasnya, bagaimana untuk rentabilitasnya, kinerjanya atau produktivitas keuangan sendiri bagaimana, dan arus kas atau cash flow entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan manajemen atau keputusan ekonomi. Yang tentunya di sini menjadi dasar ya, mungkin untuk mengadakan suatu forecasting, apakah kita akan menaikkan omset di tahun berikutnya, atau ada penekanan atau di efisiensi dalam akun biaya, misalkan itu bisa tercermin dari laporan keuangan yang kita sajikan. Untuk mengutip dari pernyataan atau statement dari Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2015 ya, dalam rangka mencapai tujuan dari pelaporan keuangan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi ada aset itu adalah harta ya, harta itu ada yang harta berwujud atau tidak berwujud, atau tangible dan intangible. Tentunya dengan aset ini kita ada breakdown-nya, yaitu bagaimana atau berapa penyusutan dan berapa kategori penggolongan penyusutan ya. Ada aset golongan 1 dengan level penyusutannya di nilai ekonomisnya 4 tahun, misalkan di golongan 2 itu kayak vehicle, terus mesin pabrik, itu penyusutannya itu sebesar 12,5% per tahun, atau masuknya ke dalam nilai ekonomisnya 8 tahun. Nah, aset yang ketiga itu bangunan atau disetarakan dengan bangunan atau partisinya gitu yang melekat ke dalam bangunan seperti itu. Itu masuk ke dalam golongan 3, di mana ekonomisnya itu sebanyak atau selama 20 tahun. Atau penyusutannya 1 tahun 5% seperti itu. Nah, dalam aset tersebut bisa di breakdown. Terus ada liabilities. Liabilities itu termasuk hutang, apakah hutang kita jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang tentunya itu jangka waktunya pengembalian ke pihak debitur itu lebih dari 1 tahun seperti itu.
Terus ada ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari modal yang ditempatkan, ada return earning atau laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Terus pendapatan dan beban termasuk ke dalam keuntungan dan kerugian. Ada pendapatan itu tentunya ada penjualan sendiri. Kalau itu di bidang travel berarti penjualan jasa ya, seperti itu. Terus ada pendapatan misalnya komisi, pendapatan dari transportation, terus ada pendapatan lagi dari hadiah misalkan. Itu banyak sekali. Pendapatan dari barang cuma-cuma atau supporting barang atau berupa income atau kas yang masuk dari lawan transaksi cicil, gitu ya, dari lawan transaksi untuk harus cash flow yang masuk ke dalam laporan keuangan kita. Nah, itu termasuk dalam pendapatan. Dan ada kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik atau kepada pemegang saham. Misalkan ada dividen yang masuk, terus ada private dan sebagainya, itu adalah keluar dari laporan keuangan di mana arusnya adalah masuk ke dalam si pemegang saham. Dan ada cash flow ya, di cash flow ini ada arus kas dari investasi, ada arus kas operasional, dan arus kas pendanaan, yaitu ada 3 kategori cash flow. Nah, untuk informasi tersebut beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan itu akan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan, atau dalam estimasi, dalam forecasting, atau dalam penyusunan anggaran ya, atau budget bagi divisi tersebut. Khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setengah kas. Misalkan piutang biasanya ada due date-nya 3 bulan, apa due date-nya 1 bulan, misalkan. Itu akan melihat dari apakah pengembalian piutang kita atas penjualan ya, yang tidak berupa cash basis, gitu, tidak berupa pembayaran kas, itu akan kelihatan. Jadi nanti misalkan 1 bulan due date-nya ternyata dia udah overdue, berarti dia sudah lewat dari tempo. Nah, berarti bisa dipastikan bahwa piutang tersebut harus dikelola seperti itu, apakah dengan penagihan atau dengan penyotopan dari PO dan sebagainya. Itu ada breakdown-nya adalah keputusan manajemen bagaimana dalam menyikapi atas pelaporan keuangan tersebut. Itu berdasarkan dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Untuk jenis laporan keuangan yang standar ya, ini kita standar aja, mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengetahui. Ada laporan rugi laba, ya, income statement. Laporan ini berfokus kepada 3 hal, yakni akunnya pendapatan dari penjualan, dari pendapatan lainnya, atau pendapatan dari penjualan aktiva, itu bisa terjadi. Ada biaya dan untung rugi atau laba ruginya. Laba rugi ini pun dibagi menjadi 2 ya, kalau kita akan mengadakan pelaporan ke lembaga atau ke pajak, berarti kita harus melaporkan dari rugi laba fiskal ya. Kalau secara internal berarti rugi labanya komersial. Tapi untuk pelaporan pajak itu ada rugi laba fiskal, karena pajak itu ada beberapa biaya yang tidak bisa dibiayakan. Ya, ada deductible dan non deductible. Nah, itu seperti itu. Jadi harus dipelajari dulu akun-akunnya, apakah kita berhak untuk membiayakan atau tidak, seperti itu. Yang kedua adalah laporan neraca. Laporan neraca itu adalah yang balance sheet, itu posisi current account atau kas, piutang, ada persediaan barang, kalau itu perusahaannya dagang, perusahaan ada piutang lain-lain, ada aset, nah itu termasuk dalam laporan neraca. Laporan sebelah kanannya di pasifa, itu berarti ada liabilities tadi, ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu misalkan hutang ke pihak supplier, pihak vendor kita, gitu kan. Itu yang turnover-nya itu kurang dari 1 tahun ya. Misalkan kita dikasih pinjaman atas pembelian barang misalkan, atau jasa misal 1 bulan, nah berarti hutang kita selama 1 bulan. Kalau sudah due date-nya 1 bulan kita bayar, berarti sudah lunas utangnya. Nah, itu bisa tercermin dari jurnal yang kita catat dalam laporan keuangan. Terus ada tadi kewajiban jangka panjang ya, untuk bank yang jangka pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Terus ada equity. Equity itu yang tadi saya sebutkan bahwa ada posisi modal atau saham yang ditempatkan.
Terus ada dari laba ditahan dan laba berjalan. Untuk yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini adalah kita bisa melihat dari mulai modal awal di store, ditempatkan itu berapa, ditambah laba-laba tahun yang sebelumnya, atau laba ditahan tadi, ditambah dengan laba tahun berjalan, dikurangi dengan misalkan ada pengambilan dividen, ya, prepay dan sebagainya. Itu berarti tercermin dalam laporan perubahan modal. Dan yang keempat yaitu jenisnya laporan arus kas atau cash flow statement. Ya, dari laporan arus kas ini ada kas dari investasi, ya, kas dari operasional, dan ada lagi kas dari pendanaan. Itu seperti itu. Yang kelima adalah ada kutipan atau catatan atas laporan keuangan. Tentunya dari rugi laba, dari perubahan modal, dan neraca itu biasanya ada catatannya. Misalkan kita membukukan piutang perusahaan sebesar 2,5 miliar. 2,5 itu kita harus akuntabel, harus dipertanggungjawabkan kemana aja, tidak asal catat. Ya, dalam neraca tidak asal catat, cuma kita piutang kita penjualan yang belum lunas. Misalkan ke PTA, PTB, PTC, itu harus ada evaluasinya. Ya, harus ada catatan. Misalkan kalau kita diaudit, ada piutang ke PTA. Nah, berarti PTA itu di sananya ada hutang ke PT kita. Nah, seperti itu. Jadi harus ada harus bolak-baliknya ya. Kalau kita piutang berarti lawannya hutang. Itu nanti akan di cross check. Ada catatan misalkan posisi bank. Posisi bank itu harus sesuai dengan rekening koran kita. Karena kalau kita, apalagi sekarang ya, untuk sudah terintegrasi dengan instansi perbankan untuk pajak, jadi biasanya bisa melakukan pelacakan ya, melakukan pelacakan di perbankan. Kalau kita kepentingan dalam pemeriksaan, kita sudah turun surat dari DJP, itu mereka sudah punya akses untuk ke bank untuk melihat data kita. Apakah ada beberapa akun atau cash flow atau mutasi bank yang memang tidak tercatat dalam perusahaan kita. Lanjut yang ketiga itu adalah siklus akuntansinya ya, bermula dari siklus akuntansi dulu. Kalau siklus ini sudah melakukan dengan benar, ya, dengan akurat, itu pasti laporan keuangan yang kita hasilkan juga akan akurat juga ya. Dari mulai jurnal, memang di sini harus memerlukan suatu pengetahuan ya akuntansi tentang bagaimana penjurnalan, bagaimana debit, bagaimana kreditnya, dan bagaimana adjustment jurnal, bagaimana kita membalik jurnal. Nah, kalau sudah ada jurnal ini, dan ini adalah ada yang cash basis, ada accrual basis. Ya. Kalau cash basis itu memang dia mencatat berdasarkan dari pengeluaran yang terjadi saat itu. Tapi kalau accrual basis itu adalah mencatat sesuai dengan beban atau pendapatan yang memang harus terjadi di bulan ini misalkan, tapi belum ada pembayaran. Nah, itu biasanya accrual basis ya. Karena misalkan biaya yang belum terjadi, biaya diberi muka, nah kita masuk ke dalam piutang. Atau biaya yang kita masih belum bisa bayar. Nah, berarti biaya catat dulu ya, dibebankan dulu ke dalam bulan ini. Misalkan ada biaya atas jasa manajemen, tapi kita belum membayar, nah berarti hutang lawannya. Nah, itu adalah accrual basis. Jadi belum terjadi secara cash flow mengeluarkan uang. Oke. Terus setelah kita menjurnal, itu masuk ke dalam posting buku besar. Dari general ledger ini bisa diketahui bahwa per akun itu nanti bagaimana mutasinya. Misalkan kita lihat dari buku bank, ya, buku bank itu kita reconcile atau rekonsiliasi bank. Nah, kita bisa lihat bahwa mutasi debit kredit itu akan terlihat dalam buku-buku besar, piutang, terus ada stok barang gitu. Itu bisa kelihatan mutasinya per akunnya ya. Itu bisa keluar masuknya itu bisa kelihatan dan saldonya berapa di akhir bulan. Setelah posting buku besar baru ke neraca saldo. Ini adalah saldo yang tercatat di akhir periode atau akhir bulan. Nah, setelah ada saldo baru masuk ke neraca lajur. Di neraca lajur baru ke finalnya laporan keuangan. Itu bisa dari neraca lajur ini, dari alur ini bisa ditarik laporan keuangan, bisa lihat cash flow-nya, direct indirect-nya. Terus ada laporan rugi labanya, laporan neracanya, ya, laporan perubahan modalnya dan lain-lain. Nah, itu bisa, ini adalah finalisasinya di laporan keuangan. Nah, inilah laporan keuangan ini akan sebagai outcome-nya akan terbentuk dalam 2 laporan. Internal atau rugi laba komersial
dan rugi laba fiskal, di mana fiskal itu yang akan dimasukkan ke dalam laporan pajak. Ini lagi musim laporan pajak ya untuk April terima PT, untuk yang orang pribadi Maret, 31 Maret. Nah itu para accounting tuh lagi stressingnya lagi tinggi ya untuk bulan-bulan ini karena 30 April harus sudah selesai itu laporan keuangannya. Dan masuk ke selanjutnya. Oke, jadi perlu diketahui bahwa untuk mencatat ini ya itu bisa ada beberapa alat bantu atau toolsnya itu ada, bisa kita beli software, bisa Accurate, bisa QuickBooks, bisa Zahir, ya, bisa Journal ID yang sekarang lagi banyak diminati, Journal ID sama Accurate. Gitu. Itu beberapa yang memang Mayob itu juga termasuk ke dalam alat bantu kita ya dalam proses penjurnalan atau pembuatan laporan keuangan. Cuma perlu diketahui bahwa jurnalnya harus benar betul-betul akurat gitu ya, tidak boleh salah mendebet sama tidak boleh salah untuk mengkreditkan gitu, setiap akunnya. Nah lanjut, ini arus dari transaksi yang bisnis. Jadi transaksi tersebut divalidasi atau diotorisasi itu biasanya dengan dari pihak finance atau accounting. Terus lanjut ke dalam tingkat yang lebih atasnya biasanya ada kalau ada GM-nya dan langsung ke direkturnya. Terus ada transaksi yang terjadi yang benar-benar terjadi atau secara aktual ataupun cash basis ini tadi. Terus ada bukti pendukung, dokumen disiapkan. Misalkan faktur kalau kita memang bayar penjualan, ada fakturnya, ada invoice-nya, ada surat jalannya, ada bukti penerimaan barangnya, dan itu adalah yang dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Nah itu yang tadi dilampirkan kalau kita ada pemeriksaan, ya, harus lengkap semuanya. Jadi ada arus barang, ada arus uangnya. Dari poin ketiga ini lanjut ke ayat jurnal yang diposting ke buku besar. Nah ini dari setelah dokumen ini baru kita melakukan input jurnal. Jurnal langsung posting ke buku besar. Dari buku besar tersebut ke ayat jurnal dulu catat ya, terus ke posting buku besar. Dari buku besar tadi alurnya seperti yang tadi, dari langsung ke neraca lajur dan laporan keuangan. Nah, di sini ada 3 sistem untuk menganalisis transaksi keuangan ya. Langkah pertama itu adalah tentukan apakah akunnya masuk ke dalam akun akun aset atau akun kewajiban atau akun ekuitas pemilik atau pendapatan atau beban yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Nah, ini akun-akun ini harus tepat ya masuk ke dalam akun tersebut. Yang kedua langkahnya adalah untuk setiap akun yang terpengaruh oleh suatu transaksi, yang langkah 1 tadi, tentukan apakah akun tersebut benar-benar mengalami kenaikan atau penurunan. Apakah ada mutasinya di sini. Ya. Mutasi atau kenaikan dari aset atau kenaikan dari pendapatan, ya, atau justru penurunannya. Seperti itu kalau kita misalkan beli barang atau beli jasa, otomatis itu ada penurunan dalam kas atau banknya, atau justru kenaikan dari hutang. Jadi ada lawan-lawan dari akun yang memang terpengaruh oleh ada suatunya transaksi keuangan tersebut. Langkah 3-nya adalah tentukan apakah kenaikan atau penurunan yang terjadi dalam suatu transaksi dicatat sebagai debit dan kredit. Jadi banyak terjadi, apalagi kalau memang staffnya memang belum begitu, SDM-nya belum begitu ahli ya, itu kadang sering terjadi pencatatan. Ya. Mendebet sama mengkreditkan mana yang debit, mana dikredit, dan akun apa menjadi debit dan kreditnya itu kadang-kadang asal belan aja, nah itu salah sebenarnya. Nanti akan ketahuan di general ledger-nya di buku besarnya, sehingga laporan keuangannya akan babak belur seperti tidak tercermin suatu kondisi keuangan yang akurat. Jadi harus paham dulu bagaimana cara mendebet dan kredit akun-akun yang harus didebet sama dikredit. Seperti itu. Oke, sekarang menginjak karena ini adalah objek dari PKM kami adalah perusahaan jasa ya. Jadi saya di sini akan sedikit berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman tentang perusahaan jasa. Karena perlakuan dari PPN, perlakuan dari PPH, kadang-kadang jasa itu berbeda dengan yang umum atau trading. Nah, sekarang kita definisikan dulu untuk perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan tindakan yang abstrak atau tidak berwujud atau intangible dan tidak menyebabkan pengalihan kepemilikan kepada orang lain. Jadi untuk perusahaan jasa ini memang kita
hanya membeli manfaat, hanya membeli kenikmatan, ya, hanya membeli berupa jasa yang memang dirasakan tapi tidak bisa dimiliki seperti itu. Ya. Beda kalau kita beli barang, ya, beli barang kita mengeluarkan aset berarti ada barang yang masuk ke dalam harta kita. Tapi kalau jasa, misalkan jasa umroh, ya hanya bisa kita memanfaatkan jasa tersebut sampai ke tanah suci, balik lagi ke tanah air seperti itu, hanya jasa tersebut. Nah, itu manfaat yang diperoleh, itulah adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Menurut Adrian Pane, perusahaan jasa adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai atau manfaat tidak berwujud, di mana ada interaksi dengan konsumen atau dengan barang yang dimiliki tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Ini hampir sama, ya. Intinya adalah intangible asset. Kita bisa membayar untuk memanfaatkan jasa aja tapi tidak berhak untuk memiliki, seperti itu. Nah, ini salah satu laporan keuangan dari perusahaan travel dan biro wisata. Jadi kita langkah pertamanya adalah mengenal dulu transaksi keuangan. Setiap ada transaksi, maka secara langsung akan berimbas kepada laporan keuangan. Pastikan setiap transaksi memiliki sumber yang jelas dan disertai dengan bukti pendukung, seperti tadi dari mulai surat jalan, invoice, tanda terimanya, dan sebagainya. Sampai dengan ke faktur, terutama untuk yang PKP ini sampai dengan faktur, ya, faktur pajak. Contohnya misalkan karena bisnis travel adalah bisnis yang menjual jasa, maka perusahaan mendapat penghasilan disebut dengan pendapatan jasa, ya, atau mungkin ada pendapatan lain selain jasa, pendapatan dari vendor, pendapatan komisi, itu bisa terjadi dan itu berobjek pajak. Pendapatan hadiah itu juga, kalau pendapatan hadiah itu PPh-nya 15%, yaitu beda dengan pendapatan jasa biasa itu 2%, misalkan untuk PPh final PPh 23-nya, ya, atas jasa tersebut. Jasa manajemen itu banyak sekali kategori jasa. Nah, untuk itu semua catatan mengenai pendapatan jasa dijumlahkan dan dikelompokkan kepada kelompok penghasilan. Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa kepala akun. Nah, kepala akun itu pendapatan di sub akunnya itu ada dari penjualan jasa, pendapatan komisi, pendapatan hadiah, misalkan pendapatan jasa barang promosi dan sebagainya. Itu kalau biasanya kalau travel itu kan beberapa ada kerjasama, ya, ada beberapa vendor, ya, itu biasanya ada komisinya, ada barang-barang misalkan spanduk, barang-barang untuk promosi yang kita dapat, gitu. Nah, itu masih kalau pendapatan, nah, itu berobjek PPN. Nah, itu harus hati-hati kalau itu PKP, pasti karena berfaktur, ya, pasti akan teraudit, ya, karena tercatat dalam DJP. Yang kedua adalah mencatat biaya operasional. Dalam melakukan operasional suatu bisnis travel perusahaan mengeluarkan bermacam-macam biaya. Biaya itu ada deductible yang memang bisa dibiayakan dan non deductible atau tidak bisa dibiayakan, ya. Nah, misalkan biaya atas pajak, denda pajak, kita ada telat bayar dan sebagainya, denda itu tidak boleh dibiayakan atau deductible. Terus misalkan ada biaya transportasi atas kendaraan pribadi atau direktur. Nah, biasanya kalau dalam pajak itu dikoreksi fiskal 50%. Karena logikanya transportasi itu selain digunakan untuk ke kantor, di rumah pun ada penggunaan dari vehikel tersebut atau transportasi tersebut. Nah, itu biasanya 50% dikoreksi fiskal. Kecuali kalau biaya pengiriman barang, ya. Nah, itu adalah full, itu bisa bersifat deductible atau bisa dibiayakan. Dulu Natura juga, Natura itu atau kenikmatan kepada karyawan, misalkan dikasih kos-kosan, dikasih penginapan. Kalau Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang terbit November 2021 itu ada PPh 21-nya. Kalau dulu tidak, ya, berupa kalau Natura. Nah, itu ada beberapa biaya yang memang harus hati-hati, harus kita teliti lagi mana yang boleh kita biayakan dan tidak biayakan. Kayak semacam biaya entertain, gitu kan. Nah, entertain juga harus ada pernyataannya atau ada daftar nominatifnya seperti itu. Biaya promosi juga ada promosi yang memang biaya promosi atas, misalkan kita memberikan promosi kepada badan atau PT lagi atau perorangan, itu harus kita bayar pajaknya atau potong pajaknya itu kepada si penerima penghasilan. Tapi kalau promosi itu kita membeli spanduk, kita membeli bahan-bahan atau material untuk promosi, banner dan sebagainya, itu
itu dibiayakan tanpa harus memotong ya, PPh 23 dari si lawan transaksi atau si penerima penghasilan. Itu memang agak rumit ya kalau kita bicaranya biaya itu bisa mengembang. Mana yang harus dikoreksi fiskal, mana yang bisa dibiayakan, mana yang tidak bisa dibiayakan. Nah, masing-masing dijumlahkan untuk biaya ini berdasarkan kelompok set of account atau kelompok akun masing-masing ya, dan ditempatkan pada bagian biaya. Nah, kalau kita lihat dalam software accounting itu sudah ada default-nya, default untuk biaya-biaya secara standar. Cuma kalau kita ada biaya-biaya yang memang sesuai dengan posisi atau kondisi perusahaan kita, biasanya ada, kita bisa mengeksplor lagi, bisa mengganti TOA-nya atau akun tersebut dengan biaya yang kita ada dalam perusahaan kita. Cuma default-nya itu memang sudah ada. Nah, perusahaan juga mungkin mengeluarkan biaya di luar usaha pokok perusahaan atau maka dikelompokkan pada biaya lain-lain. Misalkan ada seperti tadi ya, ada biaya penjualan aktiva. Kalau kita tidak bergerak dalam bidang perdagangan otomatis kalau kita jual aktiva, itu pendapatannya lain-lain. Yang dibuka adalah laba atas penjualan aktiva. Jadi nilai penjualan mobil misalkan dikurangi dengan aktiva tersebut setelah disusutkan. Ada nilai bukunya. Nah, nilai bukunya itu dibandingkan dengan nilai yang kita jual tadi. Kalau memang nilai bukunya lebih rendah daripada nilai yang terjual, nilai bukunya 80 juta. Kita jual 100 juta, nah berarti dilaporkan labanya. Laba penjualan aktiva 20 juta. Bukan penjualan 100 jutanya. Ya. Kalau kita adalah mencatat bahwa ada penjualan aktiva di luar clue kita. Clue itu klasifikasi nama usaha. Itu laba dari penjualan aktivanya. Itu di atas nilai buku. Nah, itu dikelompokkan misalkan pendapatan bunga bank ya. Giro dari bank itu juga termasuk pendapatan atau biaya lain-lain. Terus saya seperti tadi ada biaya pajak atau biaya di luar usaha lainnya memang masuk ke dalam pembiayaan kita, itu bisa dimasukkan kelompok yang biasanya kelompok akun 7 ya. Akun 7 itu yang di luar usaha seperti itu. Nah, ini contoh dari laporan keuangan perusahaan travel. Ini memang spesifik ya, kalau perusahaan transportasi itu memang biro wisata terutama itu spesifik. Jadi ada penjualan paket ya, paket umroh, misalkan tur atau paket umroh, atau kalau kita lihat itu sekarang kalau penjualan wisata-wisata ke beberapa daerah wisata itu kan ada 3 malam 1-2 hari gitu kan, itu ada beberapa paket yang memang sudah di package gitu ya, ada packagingnya, gitu. ada paketnya. Nah, itu kita catat sebagai pendapatan. Penjualan tiket misalkan, nah, itu juga sebagai pendapatan. Penjualan tiket voucher hotel atau bisa juga cateringnya, itu kan bisa ada beberapa diversifikasinya ya. Kalau kita tidak wisata itu penjualan cateringnya, misalkan ada penjualan atribut yang lainnya, itu bisa masuk kelompok pendapatan. Ini HPP, harga pokok penjualan, ada cost of goods sold-nya. Nah, tiket kita beli berapa sesuai dengan harga beli. Terus voucher hotel misalkan kita jual ke jamaah misalkan atau ke customer misalkan 500.000 satu malam. Nah, kita belinya 400.000. Nah, berarti di sini HPP-nya 400.000 sesuai dengan faktur pembelian. Ada guide-nya atau tour atau pendamping atau leader ya. Di sini juga sebagai harga pokok penjualan. Inilah cost of goods sold. Jadi direct cost yang masuk ke dalam penjualan tersebut. Nah, setelah dikurangkan antara pendapatan dengan harga pokok penjualan, itu ketemu laba kotor penjualan. Nah, itu adalah ini contoh dari akuntabilitas laporan keuangan ya. Dan ini harus semua berfaktur. Biaya usaha ini pengurang dari penjualan tadi ya, dari gross margin ini. Ada beban penjualan, biasanya kalau perusahaan travel atau perusahaan transportasi itu banyak promosi dan iklan. Nah, saya bilang di sini bahwa promosi dan iklan ini ya sering sekali terdapat ekualisasi ya. Pajak itu mesti jeli. Begitu turun SP2DK, SP2DK itu surat untuk pemberitahuan ya. Apakah ada keganjilan dari laporan keuangan kita? Ditanya pasti. Kalau promosi dan iklan itu melibatkan orang ketiga di luar perusahaan, dia itu akan kena PPh
23 atau 21 tidak final. Tidak final. Tapi kalau promosi itu hanya misalkan untuk cetak brosur, terus pembelian banner, terus pembelian spanduk dan macam-macam, itu adalah tidak harus menyertakan daftar nominatif. Ya, tapi kalau kita meng-hire orang atau membayar orang untuk tolong sebarin brosur, gitu kan, atau tolong untuk ada misalkan suatu exhibition atau pameran gitu kan, tapi bukan karyawan kita. Nah itu harus kita potong, misalkan kita bayar 10 juta ya untuk pameran tersebut. Nah, berarti harus dipotong. Kalau dia badan, berarti potong PP 23. Kalau 10 juta kita bayar, kita secara cash flow tidak boleh 10 juta, jadi potong dulu 2%-nya. Ya. 2% dari 10 juta berapa? 200 misalkan. Jadi kita transfer 9.800.000. Nah, bukti potong inilah, footpot inilah nanti akan kita laporkan ke pihak DJP. Atau misalkan dia bukan badan, atau orang mahasiswa, atau freelance gitu kan. Itu harus dipotong juga. PPh tidak final. Kalau dia punya NPWP 2,5%, tapi kalau tidak punya NPWP itu 3%. Jadi penghasilan kalikan DPP kalikan 50%. Nah itu lebih, ini adalah yang biasanya berobjek pajak. Ada beban umum dan administrasi. Terus ada gaji dan tunjangan. Ya. Gaji juga biasanya dikoreksi. Ini adalah objek dari penelitian pajak juga, apakah gaji kita sudah equal, sudah equalisasinya sama dengan gaji yang terlapor di SPT PPh 21. PPh 21-nya gaji karyawan berapa? Gaji kalau tidak tetap berapa? Di bawah PTKP berapa? Terus ada meng-hire staf ahli atau konsultan berapa? Nah, itu kelihatan dari PPh 21. Kalau biaya dalam rugi laba tidak equal, tidak sama dengan di laporan PPh 21, biasanya akan jadi potensi. Akan jadi potensi adanya penggalian pajak. Tunjangan itu ada berupa tunjangan tunjangan pajak ya, seperti gross up, tunjangan transport, tunjangan meal atau makan, tunjangan lain-lain biasanya ada di perusahaan itu yang masuk ke dalam gaji kotor, yaitu semua dimasukkan ke dalam ISPT 21, baru kita bisa bayakan di laporan keuangan. Penyusutan juga sama, penyusutan saldo aktiva kalau itu berwujud, tapi kalau tidak berwujud, misalkan software, teknologi lainnya, nah itu dari intangible. License itu termasuk intangible. Itu namanya amortisasi ya. Kalau penyusutan itu dari harta berwujud. Sewa gedung. Nah, sewa gedung juga adalah berpotensi sekali ya terhadap equalisasi PPh final pasal 4 ayat 2. Misalkan saya pernah laporkan 2 miliar untuk sewa gedung. Ternyata PPh final kita dipotongnya tidak 10%-nya. Itu harus koreksi fiskal. Misalkan hanya dipotong kalau 2 miliar itu berarti 200 juta ya. Kalau kita tidak dipotong 200 juta, tidak ada PPh 23, PPh final pasal 4 ayat 2-nya, itu harus koreksi fiskal. Ya, senilai yang equalisasi tersebut. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau kita mencatat biaya gedung, ya itu harus kita potong. Misalkan PT Altera Ka'bah ini ada sewa, ya 80 juta ke pemilik gedung. Nah, berarti pemilik gedung itu harus dipotong sama kita. Ya. Kita ada footpot-nya. Nah, berarti 80 juta dikurangi dengan 10%. 8 juta kita potong. Jadi transfer adalah 80 juta kurangi 8 juta. Nah, itu adalah kalau kita gross ya. Tapi kalau kita gross up, misalkan si pemilik itu nggak mau, saya nggak mau terima, catnya bersih. Berarti kita yang menanggung, kita gross up. Bisa membiayakan, misalkan jadi 88 juta. Itu kita bisa biayakan, itu toleransi. Yang penting ada PPh final pasal 4 ayat 2. Ya, jadi kadang-kadang kita behavior dari pelaku usaha itu ada yang mau dipotong, ada yang tidak kan. Misalkan rugi kalau saya harus store pajak, berarti si pelaku usaha di PT ini harus menanggung biaya sewa sebesar 10%, tapi bisa membiayakan atas beban pajak tersebut. Jadi 80 juta plus 8 juta, jadi 88 juta kita bisa biayakan. Di pajak aman untuk ditulisasi. Nah, seperti itu. Untuk paket pos dari satu komunikasi, ada transportasi dan perjalanan dinas yang tadi saya bilang ini kadang-kadang dikoreksi 50%. Ya. Karena ada logikanya dalam undang-undang tersebut ada beberapa pengeluaran yang memang bukan diperuntukkan untuk operasional usaha atau perusahaan, tapi ada keperluan pribadi. Nah itu dari misalkan dari kantor ke rumah ke kantor, yang diakuin pajak adalah dalam jam kantor, dalam operasional tersebut. Ya, misalkan jam 8 sampai jam 5 atau sampai overtime misalkan,
Tapi untuk keperluan dinas, keperluan perjalanan dinas itu boleh dibiayakan. Ada daftar nominatifnya. BBM dan parkir, listrik, gas, air minum, terus ada rumah tangga kantor. Di rumah tangga kantor juga sering ada sedikit pertanyaan ya dari pihak pemeriksa. Ini keamanan, jasa keamanan kalau kita memang membayar jasa atas outsourcing security misalkan, itu juga kita harus potong ya. Kita mentransfer misalkan security itu dalam PT ABC misalkan. Nah, kalau kita mentransfer atau membayar jasa keamanan, kita potong dulu. Si PT ABC itu dipotong 2%. Ya, untuk jasa keamanan, jasa itu 2% kalau itu badan. Ya, tapi kalau security-nya itu perorangan, berarti kita potongnya adalah PPh 21 tidak tunai. Dan kebersihan ini ya. Terus ada fotokopi dan catatan. Ini biasanya internal ya, tidak lolos dari pemeriksaan biasanya. Perizinan dan jasa profesional. Nah, ini adalah biasanya jasa-jasa inilah audit, konsultan, terusan ada jasa appraisal, itu biasanya harus dipotong 2%. Perusahaan harus memotong ya terhadap si penerima penghasilan. Ada iuran dan keanggotaan, biasanya itu ada iuran IPL ya, kalau kantor itu ada iuran-iuran seperti yang asosiasi atau keanggotaan yang harus kita setor. Administrasi bank, terus ada jamuan dan representasi, ini sesuai dengan daftar nominatifnya ya, entertain ini maksudnya. Terus ada asuransi juga termasuk ke dalam biaya ya atas premi yang kita bayarkan. Terus ada biaya maintenance atau pemeliharaan, itu kita bisa biayakan, dan ada beban lain-lain. Nah, ini contoh sekilas tentang laporan rugi laba dari perusahaan travel. Selanjutnya, itu ada dana rasanya. Boleh kalau saya macet ya, boleh. Iya nih Bu, nggak bisa ya? di ini ya. Sampai di laporan laba rugi slide-nya. Iya. Saya stop share dulu coba. Maaf Bapak Ibu ya, kadang-kadang begini. Sinyal biasanya. Iya. Ya. Selamat bergabung juga ini untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, Pak Hanif, kemudian ada Ibu Sonia Sijabat, ada dari tripterbaik.com, Ibu Ika Utami dari ITL Trisakti, Pak Ilyas, dan lain-lain yang baru bergabung. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa dituliskan di kolom chat. Bagaimana Bu Tri? Nggak bisa ya? Ya, bentar. Dicoba lagi Bu. Kenapa macet ya? Ini laporan keuangan perusahaan travel. Iya, yang tadi ini. Nggak bisa dimajukan lagi? Nggak bisa maju mundur ini. Oh, kalau nggak coba dijadikan saya balikan kembali host ke saya, nanti saya yang share screen. Mau coba di itu dulu sebentar. Ya. Ini dulu ke saya Bu, ditunjuk dulu sebagai host sayanya. Saya coba di itu aja Teh, Bu Li. Saya coba untuk close dulu. Ya. Sinyal biasanya ini. Ya. Sinyal. Mohon maaf Bapak Ibu. Kadang-kadang gini gangguannya Jim ya. Iya. Masa nggak bisa lihat Zoom-nya nih? Pagi juga boleh Pak dulu, Yogi. Please. Ya. Boleh coba saya dulu. Ya, coba saya ditunjuk sebagai host deh. Nanti saya yang share screen. Saya belum bisa masuk Zoom ini. Belum kelihatan Zoom-nya. Coba riset dulu ya. Ya. Ya, ada gangguan Bapak Ibu. Ada Pak Yogi Asari juga, selamat pagi Pak Yogi, Ibu Sonia Sijabat, ya. Pak Hanif tadi katanya mau dengan kawan-kawannya dari
Asosiasi apa ini, Pak? Dari ASPPI dan Astindo ya, Pak Hanif ya? Para pelaku usaha travel dan pariwisata. Iya Bu, iya. Terima Betul, kasih Bu, Pak dari Hanif. ASPI. Iya. Astindonya lagi ada acara, jadi mereka bontrok nggak bisa. Oh iya. Bu. Ini ya Pak, memang banyak sekali sekarang ini apa Zoom itu ya, sehari itu bisa beberapa kali Pak. Ya. Iya, Ibu Ika juga nih, Kepala Bagian Keuangan ITL Trisakti, selamat bergabung Bu Ika, Ibu Sonya, Mbak Wulan, Pak Steve. Ya. Oke. Oh ini sepertinya Butri apa nih namanya keluar sinyalnya, sinyal Ibu Tri. Ya, kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa dituliskan di kolom chat. Dan juga saya tadi sudah share mengenai link kehadiran, mohon diisi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Tuti Lentera Kabah juga selamat bergabung Bu, apa kabar? Pak Yogi. Ibu Trinya nih pembicaranya malah sinyalnya sepertinya. Ya. Apa kabar Pak Yogi? Baik Bu Lis, apa kabar Bu Lis? Kabar baik Pak. Ibu Ika juga nih, ya yang terkait langsung dengan bagian keuangan ya Bu Ika ya? Ya betul Bu Lis, mohon maaf sambil di jalan baru tadi diinfo. Oh iya, terima kasih Simak sudah ya, bergabung Bu. Ibu, hati-hati di jalan Bu. Ya Bu. Ya terima kasih. Ya. Saya ingin bertanya ini sama Pak Joko. Pak Joko? Tulis bisa Ya? di-share Oh, saya. Oke. Nah, udah gabung ya Bu Tri. Oke, saya yang share ya Bu. Bapak Ibu, aduh ada gangguan teknis ini. Ya, tadi sudah sampai di baru sampai sini ya? Coba kalau saya sharekin deh Bu Lis. Oh, oke. Bu Tri untuk share screen lagi ya. Yes, lagi. Oke, silakan Bu. Mudah-mudahan lancar ya ini. Kadang-kadang begini. Biasa Bu, penyakit online kan seperti ini, gangguan sinyal. Ya, silakan Bu. Udah muncul? Udah ya. Udah. Kadang-kadang kalau pakai pen begini, saya suka jadi nge-lag ininya. Oh iya ya. Saya lanjutkan tadi di laporan hobi laba ya. Sekarang di laporan rasa. Rasa ini adalah termasuk komposisi utama juga untuk laporan keuangan ya. Kita dilihat dari kasnya bagaimana kas di sini ada petty cash dan ya ada kas besarnya itu dilihat dari mutasinya. Dari banknya ada berapa rekening koran yang sudah harus terkonsiliasi ya, sudah direkonsile yang bisa disajikan dalam laporan keuangan. Kalau itu adalah perusahaan travel, biasanya ada deposit tiket. Nah, itu deposit tiket itu berarti masuk karena kita sudah, misalkan kita ada pembayaran DP dulu ya atas tiket kita yang akan berlangsung atau digunakan untuk bulan 3 bulan ke depan. Nah, berarti kita melakukan deposit. Nah, ini masuk dalam aset. Ya. Ini termasuk dalam uang dalam peredaran. Ada paket wisata, itu juga termasuk dalam neraca ya. Uang muka pembelian kita sudah misalkan beli 100 juta tapi kita masih memberikan uang muka dulu 10 juta. Nah, berarti masuk ke dalam uang muka pembelian seperti itu. Ada piutang. Nah, saya katakan tadi bahwa piutang itu adalah atas penjualan jasa atau barang yang memang belum
terbayar atau masih dalam due date-nya belum jatuh tempo seperti itu. Nah, itu berarti uang kita sebenarnya aset kita tapi masih beredar itu di lawan transaksi, belum ada pembayaran. Nah, kalau lawan transaksi kita sudah bayar, sudah melunasi, ada pelunasan, berarti piutangnya akan berkurang. Ada aset tetap. Nah, di sini aset tetap itu ada kendaraan tadi, ya, kendaraan. Ada biasanya ada 3 kategori ya untuk kelompok aset itu. Ada aset golongan 1 yaitu ada peralatan kantor, inventaris kantor atau furniture kantor. Yang kedua itu ada kendaraan, itu adalah vehicle ya, karena kebanyakan untuk perusahaan transportasi kan banyak di vehicle-nya. Nah, masuk golongan 2 ya, nilai ekonomis 8 tahun. Dan ada bangunan. Kalau bangunan milik sendiri berarti ada penyusutan selama 20 tahun. Jadi ekonomis dapat 20 tahun, jadi nilai penyusutannya adalah 5% per bulan. Kalau sewa kita harus memotong atau ada put-potnya untuk dia sewa ya. Kalau rekanan kita atau yang pemilik gedung tidak mau dipotong pajak, kita harus mau nggak mau itu membayar pajaknya supaya tidak dikoreksi fiskal oleh pihak DJP. Nah, di sini untuk ini yang standar aja ya, kewajiban dan ekuitas. Ada utang usaha, kalau kita melakukan hutang belum membayar atas pembelian kita, terus atas misalkan pembelian jasa kita, nah itu berarti masuk ke dalam hutang atau liability. Terus ada pendapatan diterima di muka. Nah, misalnya perusahaan travel itu menerima dulu dari si customer atau dari jamaah. Ya. Misalkan saya membayar dulu ya, untuk DP atau paket ini sudah lunas, ya, tapi belum digunakan, belum berangkat ke tanah suci. Nah, berarti ada pendapatan diterima di muka. Ya, itu adalah bagi kita hutang karena sudah terima uangnya, tapi belum ada penyerahan dari jasanya seperti itu. Kalau sudah ada penyerahan jasanya, berarti pendapatannya kan nol di buku besarnya seperti itu. Dan utang lain-lainnya itu banyak sekali, biasanya utang vendor, utang pihak bank, dan utang pajak itu juga bisa ada di sini semua. Terus ada ekuitas. Ekuitas itu modal yang ditempatkan. Kadang-kadang modal itu kan dalam akta ya, harus sinkron dengan aktanya. Dalam akta pendirian itu misalkan modal dasar 24M. Tapi ditempatkannya baru 20M. Nah, berarti yang dicatat di sini adalah modal yang ditempatkan. Secara cash flow masuk ke dalam kasnya atau banknya perusahaan. Jadi modal, penempatan modal. Kalau modal dasar itu banyak perusahaan yang memang tidak sama dengan modal ditempatkan. Ya. Terus ada laba ditahan, laba-laba yang tidak dibagi, ya, tidak diberikan dividen selama beberapa periode ke belakang. Kalau laba rugi tahun berjalan, berarti yang current, yang berjalan saat ini. Nah, tahun 2021 misalkan kita untuk SPT April 2021 berarti masuk ke dalam laba ruginya tahun 2021. Nah, karena SPT itu kan laba ruginya atau laporan keuangan 2001 akan disampaikan paling lambat April seperti itu 2022. Nanti laporan keuangan 2022 ya dengan laporan Januari sampai Desember akan dilaporkan untuk di SPT pajaknya itu di April 2003. Jadi ada toleransi 4 bulan lah kita memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita ya. Misalkan untuk laporan pajaknya ada beberapa pajak-pajak yang belum kita bayar dan sebagainya. Untuk adjustment ya, adjustment itu biasanya di toleransi 4 bulan. Nah, kalau kita sudah bicaranya laporan keuangan tadi secara detail, mungkin Bapak Ibu di sini yang mengetahui alurnya akuntansi sangat-sangat paham ya bagaimana memproses jurnal, bagaimana akuratnya tidak sampai salah antara debit dan kreditnya, menjual setiap akunnya, terus masuk ke dalam pelaporan keuangan baik komersial maupun fiskal. Terus ini ada keperluan untuk pajak dalam ekualisasi, equal yang proses menyamakan. Jadi ekualisasi ini sebuah proses pengecekan apakah suatu jenis pajak sudah sesuai dengan jenis pajak lainnya yang terkait satu sama lain. Ya. Hal terkait yang dimaksud adalah bagian laporan dari sebuah jenis pajak yang menjadi bagian laporan jenis pajak lain. Seperti tadi misalkan PP 21, kita membiayakan atas biaya gaji karyawan, misalkan 10 miliar. Nah, di laporan ISPT PPh 21 tersebut, bagian terkaitnya, apakah sudah kita melaporkan sebesar itu juga per tahunnya, atau tahunnya ya. Itu biasanya untuk pelaporan masa Desember, itu adalah diakumulasi 1 tahun. Nah, itu akan dilihat pasti. Berapa sih biaya yang dilaporkan di ISPT 21? Nah, itu akan diequalkan, ditambahkan dengan
laporan keuangan untuk rugi labanya. Kalau tidak equal, tidak sama, pasti potensi. Minta peminjaman dari pihak audit, itu pinjam bukti-bukti, pinjam slip gaji, bisa pinjam laporan permasalahannya atau bulan. Nah, itu bisa menimbulkan satu dispute kalau kita yang tidak terima ya. Misalkan kita sudah benar melaporkan, tapi DG menemukan satu potensi, itu bisa terjadi dispute. Untuk jasa juga itu bisa diequalisasi dengan pajak lainnya. Nah, tadi untuk apakah jasa yang PPh 23 misalkan atas jasa manajemen, kita sebagai UMKM atau sebagai pengusaha atau sebagai pelaku usaha yang mempunyai lapak atau mempunyai penjualan di beberapa marketplace, itu juga hati-hati ya, pasti ada PPN yang kita bayar, terus ada PPh 23, biasanya kan kasih ada service charge-nya, dan biasa manajemen itulah yang akan dipotong 2%, seperti itu. Bisa kita sewa di mall, misalkan di mall biasanya kena, kalau mall itu adalah memotong langsung, kita store langsung atas service charge ke pihak PT-nya dari mall tersebut, kita dipotongnya adalah PPh final pasal 4 ayat 2 10%. Tapi kalau pihak mall menyerahkan lagi vendor ditunjuk untuk mengurus beberapa tenan, ya, tenan itu adalah konter-konter kita gitu ya, usaha-usaha yang kita sewa, itu 2%, itu akan beda gitu pajaknya kalau diserahkan ke vendor. Ini memang sangat-sangat rumit dan kita harus memahami gitu ya untuk setiap transaksi tersebut. Sekarang saya ada di pesantren Citaker bersama. Bentar, saya mau minum dulu ya. Haus ya. Kalau ngajar biasanya 2,5 jam bisa 4 gelas. Iya, iya Bu. Saya lanjut ya. Ini peraturan pajak tentang equalisasi. Mungkin sekitar jam 10-an, 10 lebih ya, setengah 11 kalau ya Bu ya. Peraturan pajak tentang equalisasi itu ada. Metode equalisasi ini tidak serta-merta untuk pihak DJP untuk menimbulkan potensi ya, pasti dia ada acuannya gitu kan. Berdasarkan dari surat edaran Direktur Jenderal Pajak atau DJP, nomornya adalah surat edaran SE 10/PJ/2017. Nah, mengenai petunjuk teknis dari pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak ya atau pemenuhan kewajiban perpajakan kepada seluruh wajib pajak atau para kohir. Nah, inilah diganti atau SF pengganti dari peraturan perpajakan nomor 04/PJ/2012. Ini pengganti dari ini adalah pengganti dari yang 2012. Dengan yang peraturan sekarang dicabut dan tidak berlaku lagi semenjak diterbitkannya per 07/PJ/Kajin 2014 ya Bu. 2014. Nah, semenjak ini terbit, berarti peraturan yang per ini itu tidak berlaku lagi, digantikan sampai sekarang oleh per 2017 ini. Contoh dari equalisasi yaitu menyamakan antara pencatatan biaya maupun pendapatan sebagai objek pajak dari laporan keuangan dengan pelaporan biaya maupun pendapatan sebagai objek pajak dalam SPT tahunan yang dilaporkan kepada kantor pajak. Nah, ini ada objek equalisasi yang sering menimbulkan potensi ya dalam audit pihak DJP, yaitu equalisasi penghasilan dan objek PPN. Misalkan tadi pendapatan tadi ya, kita mendapatkan komisi, tapi kita tidak membayar pajaknya atau tidak membayar atas pajak komisi tersebut ya, misalnya 2%. Atas jasa manajemen 2% juga. Terus ada dari misalkan yang tidak berbayar pajak itu ada price protection. Kalau kita perdagangan itu biasanya ada hedging, lindung nilai. Itu tidak berobjek pajak. Tapi kita berhak untuk membukukan mencatat sebagai pendapatan. Ya. Kalau hadiah 15%, itu beberapa pendapatan itu seperti itu. Ya banyak sekali sebenarnya. Nah, itulah yang menjadi potensi untuk equalisasi sama pihak DJP. Terus ada equalisasi biaya dan objek put-potnya. Objek PPh, potong, pungut, atau put-pot. Antara pihak lawan ya, misalkan kita memberikan promosi tadi harus memotong pihak yang diberikan penghasilan atas promosi. Kita misalkan buka usaha di marketplace, kita akan dipotong PPh 23. Kita memotong PPh 23 ke pihak Tokopedia misalkan. Nah, jadi kita bayar lapak ke Tokopedia itu sudah bersih, dikurangi dengan 2%.
banyak lagi yang lainnya, PP 21 tadi aktualisasi juga biaya PP 21, atau misalkan kita konsultan ya, konsultan juga ada pemotongan, konsultannya badan 2% dipotongnya. Kalau konsultannya pribadi tidak ada bendera perusahaannya atau badannya itu sebesar 2,5% kalau itu ini NPWP. Nah, banyak sekali ya yang memang diaktualisasi sama pihak BJT. Inilah objek-objek yang memang menjadi pemasukan ya bagi BJT. Jadi kita memang wajib pajak itu meminimalisir pembayaran pajak, kalau BJT adalah memaksimalkan pungutan pajak. Nah, jadi suatu kontroversi kadang-kadang menimbulkan diskusi tadi. Nah, terus yang ketiga adalah biaya dan dasar penggunaan pajak atau DPP PNBP. Ada biaya-biaya yang memang terutama pembelian barang atau jasa itu pasti kena PPN masukan. Jadi timbangannya bagaimana aktualisasi, misalkan kita membiayakan pembelian 10 miliar. Sudahkah kita membayar PPN masukan sebesar 10%-nya? Kalau undang-undang harmonisasi pajak itu April itu 11%, ya bulan depan sudah 11% berlaku untuk PPN. Nah itu udah naik 1% lagi. Nah itu adalah akan diaktualisasi sesuai dengan persentasenya. Tergantung kita membiaya yang kita masukkan ke dalam biaya itu DPP-nya ya, jangan sama pajak. Karena pajak itu bukan pendapatan, sebenarnya bukan beban kita, tapi ini adalah punya haknya oleh pihak-pihaknya BJT. Nah ini juga ada objek aktualisasi itu dari SPT. Nah, SPT itu pasti di peredaran usaha. Peredaran usaha yang tadi misalkan kita penjualan berapa, pendapatan berapa, ini peredaran usaha itu pendapatan ya, atas penjualan, atas pendapatan lain-lain, atau pendapatan atas barang cuma-cuma, pendapatan atas barang promosi misalkan, termasuk di dalam ini. Terus ada SPT PPN. Nah, di sini juga dari kelima ini biasanya sangat dilihat ya, dari PPN ekspor berapa, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri itu, misalkan kita jual yang tidak punya NPWP atau ke penjualan end user atau eceran, itu digunggung namanya. Kalau kita jual Tokopedia kita nggak tahu customer-nya siapa aja. Tapi kalau kita PKP itu harus memungut pajak, ya, memungut pajak karena kita pemungut kalau PKP. Kalau kita penjualan atas digunggung itu adalah penjualan yang tidak punya NPWP, maka kita akan bayarkan misalkan penjualan 10 juta ya bulan Maret, nah berarti 10%-nya kita akan bayar. Atau PPN yang memang kita jual ke PKP lagi atau perusahaan-perusahaan yang berobjek pajak ya atau PKP juga, itu pasti kita dikenakan di sini. Jadi PPN-nya di sini. Terus ada penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Nah, kalau kita jual, misalkan perusahaan jasa ini jual ke pihak WAPU, wajib pungut, atau bendahara negara. Misalkan ada beberapa kantor kecamatan atau kabupaten yang akan melakukan umroh. Nah, ini kita akan dipungut, ya, tidak akan membayar tapi dipungut langsung oleh si WAPU ini, bendahara negara atau kantor-kantor yang kayak BUMN gitu juga termasuk dalam WAPU ya, yang memungut PPN. Nanti kita tidak setor, tapi langsung dipungut. Misalnya kita jual jasa tuh 100 juta, kita langsung dipotong. Bayar ke kita itu, ke bank itu akan 100 juta dikurangi dengan 10%. Jadi langsung dipungut oleh si pihak lawan transaksi. Kalau itu ke wajib pungut ya, ke bendahara negara. Ada penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Nah, ada tidak dipungut itu ada beberapa perusahaan di Indonesia ini yang mempunyai SK dari Kemenq itu sebagai misalkan dikasih fasilitas ekspor tertentu ya, misalkan kawasan berikat. Nah, kawasan berikat itu biasanya non PPN ya, kita akan dibebaskan, mereka itu dibebaskan. Jadi kita tidak bisa memungut ya, kita PKP, kita membeli adalah kena PPN ya, bayar PPN juga, tapi kita menjual tidak bisa melepas PPN kita. Kalau itu adalah ada SK-nya dari Kemenq bahwa dia adalah punya fasilitas bebas PPN. Bisa kawasan berikat ya, yang tujuannya pemerintah itu untuk ekspor tertentu, seperti perusahaan Adidas. Dulu saya pernah di PT Anu Gabulima itu sebagai manajer juga di pajak juga. Jadi banyak sekali yang memang tidak bisa dikeluarkan PPN-nya. Jadi kita harus restitusi PPN itu yang berat di pemeriksaannya. Terus yang kelima ada penyerahan yang bebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ada surat edaran bahwa ada barang-barang yang memang ditujukan untuk public good ya. Public good itu biasanya bebas PPN, seperti
alat ibadah, perdagangan untuk kitab suci. Terus ada saat terakhir itu kita import buku ya, buku itu mapel untuk level SD sampai SMA itu bebas PPN. Dan biaya masuk juga di BDJBC-nya. Nah itu barang-barang tidak dipungut PPN, jadi kita dibebaskan ya. Untuk buah juga, buah import itu juga masih dibebaskan seperti itu ya. Tapi harus kita mengajukan suatu permohonan kepada Bea Cukai sama DJP bahwa barang kita itu barang yang memang bebas PPN seperti itu, sesuai dengan SK yang ada dalam surat edaran Bea Cukai sama DJP. Ini sekilas ya. Nah sekarang problem, masalahnya adalah laporan pajak dapat terjadi perbedaan dalam ekualisasi penghasilan dan objek PPN. Probabilitas atau posibilitas terjadinya perbedaan dapat terjadi itu karena beberapa hal. Terdapat perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dengan pengakuan nota retur atau nota pembatalan. Kadang-kadang kita sudah terbitkan sudah lapor PPN misalkan bulan Maret. Tiba-tiba lawan transaksi pihak customer kita 3 bulan kemudian minta dibatalin dong faktur atas Maret. Nah itu pasti akan terjadi beda waktu ya seperti itu ya. Nota retur kan kalau pengembalian itu kadang-kadang nggak hari itu, nggak bulan itu juga, tapi beda periode, beda bulan. Nah, itu akan menyulitkan kita sehingga terjadi potensi biasanya. Terdapat penghasilan PPh badan yang ternyata bukanlah objek PPN. Ya. Penghasilan yang dari barang cuma-cuma itu juga termasuk penghasilan yang tidak diakui ya sebagai PPN-nya, harus dibiayakan PPN-nya seperti itu. Ada penghasilan lain-lain yang memang bukan objek PPN, misalkan penghasilan atas pendapatan dari jasa bank atau giro bank. Nah itu tidak boleh dimasukin karena sudah dipotong atau diakuin di bank tersebut. Itu harus dikoreksi fiskal untuk pendapatan dari bank tersebut ya, atas jasa giro misalkan. Terus perbedaan antara kurs pencatatan dari pembukuan dengan penerbitan faktur pajak. Untuk kurs yang alat bayarnya ada dengan valuta asing, biasanya terjadi perbedaan ya pencatatan dari satu hati, jadi melaporkan antara apakah pembayaran kita SPT kita memang alat bayarnya rupiah atau valuta asing. Itu memang harus mendaftarkan dulu ke DJP ya kalau kita memang perusahaannya perusahaan asing. Karena kurs pencatatan itu pasti akan jadi potensi. Ya. Kurs kita lempar invoice jual akan beda dengan kurs waktu dia bayar invoice. Ya karena perbedaan hari pasti akan terjadi perbedaan kurs seperti itu. Walaupun secara pajak itu ditoleransi untuk kurs itu kalau secara pajak ya setiap Rabu ya itu per minggu itu akan disamakan, misalkan Rabu ini adalah $1 $14.000. Nah, sampai Rabu depan itu masih ditoleransi menggunakan kurs yang sama. Kalau pajak beda dengan bank ya. Terus ada pembayaran uang muka. Uang muka itu berarti biaya di muka atau deposit dulu, deposit atau memang yang memang belum hak dan kewajiban, ya, tetapi sudah dilakukan pembayaran seperti itu, ya. Jadi pembayaran di luar tapi kita belum ada hak dan kewajiban, itu berarti uang muka. Bisa uang muka itu biaya asuransi, berarti ada asuransi dibayar di muka, ada biaya gedung dibayar di muka, karena gedung itu kan 1 tahun biasanya ya, misalkan 1 tahun. Nah, kita biayakannya per bulan. Nah, kalau masih 8 bulan, jangkanya berarti kan uang muka itu, uang muka sama gedung seperti itu. Yang berhak dibiayakan itu adalah yang sudah berjalan. Nah, itu seperti itu logikanya ya. Nah, ini adalah terakhir dari tax dispute ya. Tax dispute ini adalah perselisihan lah seperti sengketa dengan pajaknya. Biasanya para accounting dan pajak yang memang dikasih kuasa sama perusahaan ya untuk melakukan administrasi perpajakan ya, terutama untuk pemeriksaan, pasti akan melakukan suatu ya kalau kita tuh kayak semacam perselisihan seperti itu ya, karena semacam adu opini seperti itulah. Karena saya sering terjadi ya pemeriksaan itu hampir setiap bulan saya lakukan, jadi sering adu opini di situ. Jadi kita harus memahami dulu peraturannya, memahami dulu akuntabilitasnya, benar nggak itu bisa bertanggungjawabkan. Kalau tidak, kita tidak bisa karena itu produk hukum akan berjalan gitu. Nah, ini tax dispute ini adalah terjadi dalam pemeriksaan atau audit pajak atas laporan keuangan fiskal. Nah, untuk fiskal itu adalah dari yang tadi berasal dari laporan keuangan, yang komersil itu adalah pihak internal, tapi yang pajak adalah fiskal yang dilihat.
Jadi kita boleh membukukan Bapak Ibu ya, misalkan biaya-biaya lain-lain yang tidak atau bersifat deductible masuk ke dalam laporan keuangan internal boleh, gitu kan. Tapi secara fiskal dia tidak diakui. Jadi yang benar-benar sesuai dengan laporan format pajak seperti itu. Nah, sengketa pajak atau tax dispute itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara para wajib pajak, baik badan atau perorangan, atau penanggung pajak, dan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya putusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan. Nah itu jadi awalnya itu dari pemeriksaan dari SPT, ada keganjilan, ada keraguan, akhirnya timbullah dikeluarkannya SP2DK untuk surat peminjaman dokumen untuk keperluan pemeriksaan. Nanti kalau kita terjadi tax dispute, kita tidak mau membayar potensi atau tidak ada titik temu lah seperti itu, kita bisa mengajukan keberatan. Keberatan itu nanti masuklah ke dalam ke DJP pusat ya untuk diterbitkannya akan terbit surat pemeriksaan SP2. Nah kalau surat pemeriksaan sudah berjalan, mau tidak mau kalau SP2D kan kita masih bisa kebetulan ya Bapak Ibu ya, masih bisa kebetulan atas percekcokan tadi ya antara orang pihak pajak dengan wajib pajak misalkan. Kalau tidak ada titik temu berarti kita banding. Nah, sampai ke surat pemeriksaan. Surat pemeriksaan kita sudah bisa berkutik apa yang ditetapkan itulah harus dibayar. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak terima lagi, banding lagi, kita ke Kanwil. Kanwil memang banding lagi, tidak terima lagi, kita dispute lagi. Otomatis bisa ke pengadilan pajak terakhir. Tergantung hakimnya memutuskan seperti apa. Ya, berdasarkan dari bukti-bukti tadi. Pasti laporan keuangan akan diaudit lagi, akan dilihatin, terus akan sebagai bukti gitu kan, dan dokumen pendukungnya itu dokumen pendukung lebih rumit lagi. Nah itu sekilas gambaran dari tax dispute. Nah di sini ada beberapa potensi yang menimbulkan tax dispute. Itu ada ekualisasi PPN keluaran dan PPh pasal 23 dari penjualan dan pendapatan usaha. Jadi kalau penjualan kita kena PPN keluaran atau penjualan, ya. Dan kalau kita mendapat komisi, mendapatkan gratifikasi lain atau mendapatkan bonus dan sebagainya, nah itu berarti kita dipotong PPh 23. Apakah sudah dipotong atau belum? Nah kalau belum dipotong berarti nanti harus dikoreksi fiskal atau kita membayar PPh 23-nya. Terus ada ekualisasi dari PPN masukan, pembelian atas barang dan jasa. Ya DPP-nya nanti berapa yang kita bukukan kita catat akan diekualisasi dengan PPN yang masuk ya, PM-nya gitu kan. PKPM-nya berapa? Nah, PKPM inilah yang akan dilihat, oh DPP-nya segini, kok PK-nya segini ya nggak sama ya. Terjadi surat cinta dari pajak ya, menanyakan, mengkonfirmasikan benar nggak, ada yang belum dilaporkan atau ada yang returkah dan sebagainya. Dan yang ketiga ada ekualisasi dari PPh 21, ya gaji karyawan ya, atau non karyawan. Kalau kita meng-hire orang yang memang bukan karyawan tetap kita, itu juga kadang-kadang kalau expo atau pameran itu kan kita meng-hire yang freelance, nah itu juga dimasukkan di sini. Ya, kita pojok pajak. Dan natura sekarang untuk harmonisasi pajak kena undang-undang kena ini ya, kena PPh 21 juga ya. Misalkan si karyawan tersebut mendapatkan tunjangan rumah gitu ya, tunjangan kenikmatan berupa seperti itulah, yang memang bukan cash ya, bukan uang. Nah itu kena pajak juga sekarang ya untuk PPh, untuk undang-undang harmonisasi pajak. Ada ekualisasi PPh 21 tidak final. Nah, ada promosi marketing, biasanya kalau perusahaan travel ini biasanya banyak promo ya, promo-promo yang melibatkan orang lain. Menyebar brosur aja kalau bukan karyawan kita harus kita potong pajaknya. Food pot-nya harus ada. Putri, mohon maaf waktunya sudah lewat, Bu. Sudah lewat ya? Ya, mungkin bisa dipercepat. Ya, makasih. Oh ya, sebentar lagi ya, satu slide dan ini koreksi atas penyusutan ya, amortisasi kalau tidak sesuai dengan harta kita, dengan aset kita, itu akan dikoreksi untuk PPh badannya. Terus koreksi fiskal atas kalau kita pinjaman di bank, itu harus sesuai dengan agreement dengan pihak banknya, berapa persen untuk peminjaman uang dengan bunga tertentu, dengan bunga dari bank, gitu. Tercatat dalam rekening koran. Ini harus diserahkan rekening korannya kepada pemerintah. Atau hutang itu akan diekualisasi pajak. Dan atas PPh 23
dan tidak final itu atas jasa usaha badan usaha perorangan dan badan usaha, ya. Jasa manajemen, jasa audit, ya, jasa konsultan, jasa pengacara itu akan dipotong pajaknya. Ini terakhir, Pak Bulis. Ya. Iya, Nah, ini ada kapitalisasi biaya. Saya cuma ambil sedikit aja bahwa sesuai dengan pasal 9 ayat 2, bahwa untuk pengeluaran yang bersifatnya untuk 3M, yaitu mendapatkan, terus menagih dan memelihara penghasilan, ya, itu yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak boleh untuk dibebankan sekaligus. Ya, kalau kita misalkan membeli komputer, ya, untuk sifatnya mendapatkan penghasilan, tapi komputer tersebut kalau di PSAK itu biasanya 1 juta, atau kalau Unilever itu biasanya di atas 2 juta, itu tidak boleh dibiayakan langsung. Jadi dianggapnya ke aset dan masuk breakdown-nya adalah biaya penyusutan. Kalau kita biasanya lisan atau software, misalkan 10 juta atau memang Alibaba Cloud misalkan, itu 50 juta setahun, itu akan diamortisasi. Itu kalau intangible asset. Itu tidak boleh dibebankan untuk sekaligus, ya, melainkan dibebankan sebagai penyusutan pasal 11 atau amortisasi atas intangible asset pasal 11A. Beberapa aplikasinya atau implementasinya yang dikeluarkan dalam rangka peroleh harta, seperti biaya masuk kalau kita memang mendapatkan dari luar negeri, berarti ada biaya masuk, ya, import, ada biaya pengangkatan atau custom clearance, ya, kalau kita bahasa untuk di biaya cukai itu, ada biaya bongkar, biaya pemasangan, itu juga adalah bisa dibiayakan, ya. Penjelasan pasal 10 ayat 1. PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan dan dapat dibiayakan, itu berhubungan dengan perolehan harta berwujud atau tidak berwujud, harus dikapitalisasi dan dibebankan sebagai penyusutan amortisasi berdasarkan pasal 10 PP Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2020. Ada PPN masukan yang memang misalkan kita mendapatkan, perusahaan travel ini merupakan barang cuma-cuma, gitu, ya, misalkan spanduk atau apa, tapi dikasih oleh transaksi, ya. Kita tidak bisa mengkreditkan PPN, masukannya nggak boleh, tapi kita bisa sebagai biaya PPN atas barang cuma-cuma. Nah, seperti itu. Barang cuma-cuma itu barang yang tidak boleh didagangkan, bahwa untuk alat produksi kita, alat alat operasional kita itu cuma-cuma, itu kita tidak bayar, seperti itu, dikasih tapi tidak bayar, dan PPN-nya tidak bisa dikreditkan, tidak bisa dibagi pengurang pajak keluaran, seperti itu. Jadi bisa dibiayakan. BPHTB, ya, BPHTB atas perolehan hak tanah bangunan itu juga dapat dikurangkan sebagai biaya melalui amortisasi hak tanah sepanjang dapat dimoralisasikan pasal 11A. Atas bangunan juga sama, biaya bunga dan overhead yang saya jelaskan tadi itu harus dikapitalisasi juga, ya, dalam harga perolehan bangunan kalau itu adalah biaya bunga pinjaman. Overhead itu misalkan partisi, biaya-biaya untuk menggunakan orang atau SDM yang memang untuk berdirinya suatu bangunan seperti itu. Nah, itu overhead juga termasuk. Itu ada biaya yang menyertai, gitu, ya, menyertai ke dalam perolehan aktiva. Ada hak atas tanah yang pertama kali harus dikapitalisasi adalah dari perolehan tanah. Jadi hak misalkan atas perolehan tanah tersebut, misalkan ada aktanya, terus ada hak untuk pembebasan tanahnya, gitu, hak untuk macam-macam untuk mendapatkan suatu aset tersebut. Nah, itu bisa dikapitalisasikan, ya. Itu ada peraturannya di penjelasan pasal 11. Oke, sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, ya, untuk join berbagi pengalaman dengan kami, ya, untuk tim BKN. Terima kasih, Bu Lis. Saya stop share dulu, kembalikan waktunya kepada Bu Lis. Ya, oke, terima kasih Ibu Tri Mulyani atas penjelasannya. Semoga memberikan pencerahan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand ataupun mengisi di kolom chat. Di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Sonya Sijabat, Bu Tri. Iya, Bu Sonya. Iya, Bu Sonya, terima kasih sudah hadir. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika laporan keuangan suatu perusahaan merugi? Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Yogi Ashari, juga di kolom chat, bagaimana tata tertib koreksi pelaporan pajak yang telah dilaporkan kepada pemerintah dikarenakan adanya pembatalan keikutsertaan tur atau umroh terkait dengan
pembatalan perjalanan karena adanya regulasi COVID di negara tujuan. Jadi koreksi pelaporan pajak sudah terlanjur dilaporkan ke pemerintah, tetapi ternyata kemudian ada pembatalan tur atau umroh ini karena adanya regulasi di negara Arab Saudi gitu. Dua dulu mungkin ya, Bu Tri, sambil menunggu pertanyaan yang lain bisa dijawab. Pada Bapak Ibu yang lain, kalau mau bertanya silahkan raise hand atau menulis di kolom chat. Silakan, Bu. Pertama saya akan menjawab untuk Bu Sonya ya. Salam sehat Bu Sonya. Mudah-mudahan pendapat saya tidak salah ya. Saya cuma berbagi pengalaman aja, berbagi sedikit ya tentang apa yang sudah kita lakukan ya dalam dunia saya sebagai accounting dan pajak gitu ya. Kalau perusahaan itu adalah merugi, biasanya kan dalam pencatatan laporan keuangan secara fiskal. Misalkan walaupun kita secara komersial untung, secara fiskal kita misalkan rugi. Nah itu biasanya tidak membayar pajak karena kita kan tidak ada rugi. Cuma ditoleransi gitu ya. Ada pelaporan namanya nanti misalkan 2001 itu rugi 10 juta misalkan. Misalkan aja ya. 2002 misalkan untung 20 juta. Nanti akan dikompensasi ya. Akan dikompensasi kerugian. Jadi tahun 2002 10 juta dikurangi dengan kerugian 2021. Tapi pada saat kita melapor SPT 2021 kita merugikan ya. Atas rugi tersebut akan dikompensasikan ke tahun berikutnya seperti itu misalnya. Ya. Mungkin ada gimana misalnya dari penjelasan saya? Dan menyimak. Ya, baiklah. Kemudian pertanyaan dari Terima kasih Bu Tri. Iya, ya Bu Sonya, pagi Bu. Gimana Bu penjelasan dari saya? Cukup menjawab. Semangat. Iya, terima kasih Bu Sonya. Amin ya Pak Alamin. Dari saya Pak biasanya Yogi Bu Nani, nama akrab Bu Nani. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu Nani. Terima kasih Eda. Iya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Bu Sonya. Salam sehat ya Teh Lis. Ya, Tadi dari Pak Yogi Asari. Pak Yogi, iya. Tadi kalau di intinya bagaimana ya tadi? Saya lupa nih. Pembatalan ya, atas manfaatan umroh tadi ya. Iya. Karena regulasi misalnya COVID ya. Iya, betul. Nah, Bagaimana koreksinya gitu? Jadi bagaimana tata tertib koreksi pelaporan pajak yang telah dilaporkan kepada Dirjen Pajak ya, karena adanya pembatalan keikutsertaan tur atau umroh diakibatkan oleh regulasi COVID ini di negara tujuan. Selamat siang, pagi menjelang siang Pak Yogi. Mudah-mudahan cukup apa ya namanya, memberikan suatu pencerahan sedikit ya. Jadi ada memang beberapa, terutama ya untuk regulasi yang karena COVID itu memang beberapa perusahaan yang memang ada pembatalan ya, terutama untuk yang memang terkait langsung ya, seperti penjualan travel ini kan karena memang regulasinya seperti itu gitu, menyebabkan kita menghentikan dulu sementara gitu. Nah, itu biasanya kalau kita sudah tercatat misalkan laporan PPN nih, laporan PPN-nya itu secara masa sama tahunan ya, Pak Yogi. Jadi kalau misalkan secara masa kita sudah laporkan atas adanya PPN gitu. Ternyata tidak jadi berangkat, itu kita bisa melakukan retur atau nota pembatalan ke DJP ya. DJP itu ada nota returnya sendiri. Nanti kalau kita punya udah ada kuotanya, nah faktur tersebut bisa dibatalkan seperti itu. Terus kalau kita sudah melaporkan secara laporan keuangan fiskal ya, ternyata kita tidak bisa melakukan transaksi atau tidak melakukan penyerahan jasa tersebut. Nah itu kita bisa melakukan koreksi atau namanya laporan keuangan pembetulan, SPT pembetulan. Pembetulan itu bisa berapa kali aja. Yang penting kita nanti pembetulan terakhir itu yang dilihat oleh DJP. Jadi dengan laporan keuangan atau SPT pembetulan Pak Yogi. Seperti itu. Kalau PPN dengan koreksi. Kalau kita sudah membiayakan PPH atas misalkan PPH atas jasa ya, kita sudah mengkontrak orang untuk atau tour guide-nya untuk melakukan perjalanan. Ternyata kita stop karena PPKM misalkan, karena regulasi dari pemerintah. Nah itu biasanya bisa dengan kompensasi. Misalkan dari PP 21 yang kita sudah setorkan, bisa kita mengajukan PBK, pembeda bukuan untuk beban tahun berapa gitu ya. Jadi PP 21 itu menjadi beban, tidak jadi untuk masa sekarang,
untuk beban di kemudian hari kalau kita sudah aktif lagi. Jadi bisa di-PBK-kan, ditabung lah seperti itu, di pemindah bukuan dengan permohonan PBK ke pihak DJP. Seperti itu Pak Yogi. Terima kasih Bu Nani, cukup jelas. Salam sehat. Jelas ya. Saya terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nani jawaban. Berkaitan langsung dengan pekerjaan saya, insya Allah bisa. Iya. Ini teman-teman yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Tidak hanya Ada Pak Erwin, tidak harus Pak Irwan. Terima kasih sudah hadir. travel, tapi yang berhubungan dengan pajak dan laporan keuangan boleh ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Kami masih menunggu. Pak Irwan mungkin ada pertanyaan Pak, atau Ibu Ika? Terima kasih Bu. Belum Bu, saya lagi sambil ini Bu, ada rapat ini. Rapat ya Pak. Aduh, terima kasih Pak Irwan sambil rapat menyempatkan untuk hadir. Terima kasih Bu Ika juga. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan laporan keuangan? Pak Hanif mungkin, atau yang dari Pak Steve mungkin? Dari teman saya Bino Semarang tuh dulu gabung di Bantek Group ya saya, jadi teman saya accounting-nya terutama accounting gitu kan. Iya Mungkin betul. gabung sama yang juga. Kalau ada pertanyaan silahkan. Iya. Berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Terima kasih juga nih Pak Erwin Manurung sudah bergabung. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin mungkin. Untuk makan roti nanti. Baik. Bagaimana? Ada yang masih ada yang mau bertanya? Kami masih berikan kesempatan. Bagaimana Putri? Kalau sudah tidak ada mungkin dipahami ya. Dari Pak Joko sendiri tadi sama Ibu Tuti. Ya, Pak Joko, Ibu Tuti dari Lentera Ka'bah. Baik, bagi dua penanya tadi, Ibu Sonya dan Pak Yogi, akan kami kirimkan voucher nanti setelah acara. Voucher pulsa atau GoPay nih, Bu Tri? Boleh, yang digital juga boleh. Tergantung permintaan tuh. Ya, nanti mungkin GoPay atau pulsa ya, kami akan kirimkan. Pak Yogi dan Ibu Sonya, terima kasih sudah bertanya. Baiklah teman-teman. Terima kasih Bu Nani. Ya, sama-sama Pak Yogi. Iya, terima kasih Pak Yogi. Baiklah teman-teman, kalau tidak ada berarti acara kita sudah, sosialisasi kita selesai, alhamdulillah. Saya akan meringkas sedikit bahwa tadi kita sudah belajar mengenai akuntabilitas laporan keuangan, kemudian adanya ekualisasi dan juga bagaimana cara mengatasi tax dispute, transaksi-transaksi mana saja yang diperkirakan bisa menimbulkan tax dispute, dan bagaimana kalau misalnya seperti tadi ada kasus-kasus gitu ya yang tidak jadi berangkat dan lain sebagainya. Kemudian juga termasuk ekualisasi pajak, tadi kita sudah belajar. Kemudian transaksi-transaksi mana yang bisa menimbulkan masalah atau problem, misalnya terdapat perbedaan penerbitan faktur pajak, terdapat perbedaan penghasilan PPh, ya, dan lain sebagainya. Demikian teman-teman, akhirnya semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apabila ada pertanyaan, masih boleh disampaikan melalui WhatsApp kepada kami. Baik, Bu Tri, saya rasa acara kita selesai. Kita foto bersama dulu. Irwan tadi disampaikan Pak Irwan. Iya, silakan Bapak Irwan, ada yang mau disampaikan. Silakan Pak. Ketua kita PKM. Silakan Pak Irwan, ada yang mau disampaikan Pak? Oh, sebentar cukup dulu Bu. Saya saya monitornya dulu Bu. Oke, baiklah. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya. Baiklah Bapak Ibu, acara kita sudah selesai. Saya akan mengambil gambar Bapak Ibu sekalian. Kalau
bisa silakan dibuka kameranya biar kelihatan ganteng cantiknya. Saya rename dulu ya Teh. Saya rename dulu. Oke. Ya sudah. Waduh, Bu Ika masih di jalan ini. Semoga lancar Bu perjalanannya, hati-hati. Ya, saya masih Baik. ini Bu, mohon maaf ya. Bulis. Hebat. Iya Pak Hanif. Iya, bagaimana Maaf Pak? ya Bu. Ibu Lis, saya Hanif, Bu. Iya, iya. Bu, ini saya ada sedikit pertanyaan buat Ibu Tri. Oh iya, silakan. Di perusahaan kami dulu itu ada holding company. Jadi ada beberapa anak-anak perusahaan. Namanya nama besarnya Kalstar. Tetapi dia ada Kalstar Aviation, ada Kalstar Nusantara Travel, ada tour dan segala macam termasuk Kalstar Cargo. Bagaimana laporan keuangan itu, apakah bisa dijadikan satu atas nama Kalstar sebagai kayak kalau Lion itu Lion Group, nah, kalau Kalstar itu Kalstar Group dalam satu laporan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Hanif. Apakah bisa disatukan katanya Bu dari berbagai anak usaha Kalstar Group ini Bu laporan keuangannya atau harus masing-masing? Baik Pak Hanif, saya coba menjawab ya. Kebetulan saya pun bekerja di perusahaan yang memang di holding company-nya Pak. Jadi ada 7 perusahaan yang saya handle. Saya sebagai accounting pajaknya untuk senior accounting pajak di holding company-nya. Kita harus memang tahapnya ada beberapa Pak. Jadi kita melaporkan parsialnya dan juga secara konsolidasinya seperti itu Pak. Jadi apakah memang sudah berafiliasi atau tidak Pak? Saya tanya dulu, apakah PT yang tadi yang grup tadi ya holding company-nya terafiliasi nggak dengan yang betul. Ya. Betul. Nah, kalau terafiliasi, karena kami sendiri punya betul. Jadi kami tuh punya salah satu bidang perpajakan. Disitulah dikumpulkan di situ. Makanya saya hanya bertanya, apakah boleh dijadikan satu atau dipisah? Itu saja Bu. Makasih. Oke. Memang kalau holding company Pak harus dijadikan satu Pak. Harus dijadikan satu. Jadi kayak per cabang gitu ya, per perusahaan, per anak perusahaan itu nanti dijadikan sebagai laporan keuangan konsolidasi Pak. Nah itu jadi ada laporan terpisah sama yang parsial. Nah biasanya Pak kalau holding company itu yang berdasarkan kemarin saya kena nih Pak, pasalnya transfer pricing. Nah untuk holding company ini yang terafiliasi dengan anak perusahaan itu harus melaporkan dokumen transfer pricing Pak. Itu kayak kita mungkin kayak tesis ya, jadi banyak banget. Jadi bagaimana kita menetapkan harga antara perusahaan-perusahaan dalam satu holding tersebut yang terafiliasi seperti itu. Bagaimana kepemilikan sahamnya, bagaimana proporsionalitasnya antara market kita ke luar afiliasi sama di dalam afiliasi. Karena ditakutkan, jadi ada perusahaan yang memang under value seperti itu ya. Jadi tidak tidak sesuai dengan harga pasar. Jadi akan mematikan perusahaan-perusahaan yang sejenis seperti itu. Nah ini lagi gencar-gencarnya transfer pricing Pak, dan kebetulan saya pun kemarin kena gitu untuk transfer pricing. Karena memang kita punya beberapa afiliasi pemegang saham yang sama dalam beberapa perusahaan seperti itu ya. Nah itu harus menyertakan Pak kalau kita konsolidasi ya Pak ya. Itu disertakan dokumen namanya transfer pricing seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Cukup ya. Ya, cukup ya Pak Hanif. Ya, makasih Bu Lis. Terima kasih Pak Hanif. Nanti kami kirimkan pulsa ya atau GoPay ya. Dengan Pak Hanif juga jadi 3 orang yang menangkan voucher untuk hari ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf menyita waktunya. Harapan kami apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di acara yang akan datang. Saya tadi sudah langsung saya capture. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Sukses selalu, sehat. Terima kasih Bu Sonya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lis. Terima kasih Pak Erwin. Pak Joko, makasih Bu Tuti. Pak Joko, Pak Adit Bu Tuti, Pak Ilyas, Bu Anita. Ya, Bapak Ibu Daniswara ya. Terima kasih Bu Lis, Putri, Pak Bino. dan rekan-rekan semuanya.
Pak Mungid ini dari Makasih awal. Pak Aditya. Terima kasih Ya Pak Pak Adi. Hanif. Pak Hanif, pertanyaan yang tadi Pak Hanif tadinya mau Hanif saya sehat, ya. jawab. Iya Jawab nih. sama Sebetulnya udah mau tanya sama Pak Adit, cuman ini. Pak Adit Kalstar. udah mantan dulu. Udah Holdingnya kabur banyak duluan. juga ya Pak Adit ya. Makasih Pak Aditya, mantap Iya, ini. sama-sama Bu. Ya Bu, Kalstar ya, Pak. Bu Sonia. Ya, Bapak Ibu jangan lupa mengisi link kehadiran. Sudah kami Oh iya, sampaikan. BKD Bu Sonia udah beres BKD. BKD itu masih Ribetnya sekarang ya pakai bisa sistem. ya. Masuk sistem. Soalnya marahnya sama Bulis tunggu BKD. Ya Bu Lis, Bu Tri, terima kasih ya. Saya mohon leave ya. Ya, terima kasih Boleh. Bapak sudah hadir dari Ya Pak awal. Hanif, ya mohon leave ya Pak. Terima kasih semuanya. Pak Mungid ini terima Ya, kasih sama-sama banyak. Pak Adit. Dari pagi sudah. Mbak Lis, Mbak Nani nggak bisa buka kamera. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih banyak ya baksonya. Oke, gini ya. Thank you Oke, ya. terima kasih. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. tampilannya lagi jelek, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Makasih. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya akhiri ya. Terima kasih Mari Bapak Ibu Bapak ketemu di semuanya. Yuk, kampus. silakan Bu. Assalamualaikum.